Kardopa, kembali lagi bersama kita untuk siang hari ini langsung live dari Taman Pelangi Siosar. Dan hari ini kita mau mengulik tentang keindahan Taman Pelangi Siosar. Ada apa di sini? Bersama saya sudah hadir narasumber kita yang tidak asing lagi pastinya. Ada dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Laila Lubis. Halo, selamat siang Ibu. Halo. Kemudian juga ada Ketua Pokdarwis dari Siosar nih ya. Ada Bapak Rocky Marsiano Tarigan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, dan itu juga di sini ada hadir ibu-ibu dari kelompok sadar wisata Siosar ya Pak ya. Kemudian ada bapak-bapak juga. Mungkin Bapak bisa jelasin dari bapak yang ujung sampai yang ujung sana sini. Iya, oke. Selamat datang di 1600 mdpl Siosar dan ini tanah tertinggi di Sumatera Utara. Dan kamu bisa rasakan ini sangat luar biasa, anginnya luar biasa. Rasa ya Des ya. Nah, dingin. Kalau gini kita pakai bawa sarung tangan ini Ya, sekalian. kita miskomunikasi nih Bu. Ya. Iya makanya Pak. Kalau ada koleksi baju hangat kayaknya di sini tepat lah. Pas ya Pak ya. Pas. Nah, saya Oke, memperkenalkan nih. Ini kebetulan Bapak ini Marga Ginting, dia ketertiban dan keamanan di pengurus Pokdarwis. Ini Pak Oke. Ginting juga, dia sebagai humas di Pokdarwis kita. Ini ada Ina sebagai sekretaris. Oke. Ini ada Ibu Guru Sitepu, dia sebagai keindahan. Dan ini juga Ibu Guru Warus dari Keindahan juga. Ini kebetulan ada perangkat desa kita, Desa Simacem. Dari perangkat desa Nah, ya Pak ini ya. kita masih banyak, tapi hari ini kita hanya berkumpul. Ya, nanti lain kali next kita rame-rame di sini ya Pak ya. Siap. Ini aja udah lebih dari lengkap ini. Ini udah lebih dari lengkap sih Pak. Tapi sebenarnya Pak, mungkin pendengar Kardopa juga agak sedikit asing dengan Taman Pelangi Siosar. Ini ada apa dengan Taman Pelangi Siosar ini Pak? Ya, Pelangi Siosar ini sebenarnya kita angkat kontekstual mereka karena masyarakat Siosar ini kan masyarakat imigrasi dari bencana Sinabung. Kita ini orang-orang yang menyaksikan satu perpindahan desa yang luar biasa walaupun itu dengan bencana. Tetapi saya selalu sebutkan ke teman-teman bahwa Tuhan itu tidak pernah membuat kita ini sesuatu, apa yang terjadi tidak sesuatu yang membuat kita hancur. Tetapi ini jalan, beribu-ribu tahun tempat ini sudah diciptakan Tuhan atau bahkan berjuta tahun hanya menunggu masyarakat Siosar walaupun dengan bencana. Keindahan di Sinabung dan Siosar ini tidak jauh berbeda, bahkan justru lebih indah di tempat ini. Nah, akhirnya kita sebut pelangi karena pelangi ini kan semacam banyak warna kehidupan yang pada akhirnya menjadi sebuah keindahan. Proses yang sulit membuat kita menjadi memiliki sebuah harapan seperti yang kita lihat begitu ada hujan tiba-tiba ada pelangi. Artinya kita menunggu pelangi itu sebagai harapan kita walau prosesnya begitu sulit. Yang kami hadapi masyarakat Siosar yang terdampak bencana Sinabung. Oke, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang sejarah terjadinya Taman Pelangi Siosar ini Pak. Ya, dulunya tempat ini tempat yang tidak produktif. Ada ilalang dan berbagai macam tanaman yang tidak produktif. Kebetulan ini batas desa, ketiga desa yang pertama sekali ada di Siosar, Desa Sukameria, Bekrah, dan Simacem. Nah, akhirnya kita sepakat mengelola tempat ini untuk menjadikan sebuah magnet baru untuk yang kita kerjakan sebagai tempat objek wisata. Kalaupun tidak secara umum akan dinikmati, minimal kita dulu menikmati tempat ini. Minimal tempat ini bersih deh, tidak membuat kita takut ada hewan-hewan liar dan segala macam. Nah, kalau tidak dikelola ini bahkan jadi bak sampah. Akhirnya kita pelan-pelan kelola, kita kumpulkan masyarakat, 3 desa, kita bermodalkan sosial, kita kumpulkan iuran 100.000 per kepala. Akhirnya kita bersama-sama bergotong royong membangun, dan ini menjadi suatu harapan bagi kita. Akhirnya dibantu oleh Pemkab dan Pemprov untuk pelan-pelan membangun tempat ini. Oke. Gitu. Berarti memang butuh perjuangan ya Pak untuk Siap. membangun Taman Pelangi ini. Betul sekali. Tapi kalau Ibu Laila nih sebagai dari Dinas Kebudayaan Pariwisata menanggapi tentang Taman Pelangi Siosar, kita baru pertama ya Bu ya. Dan ternyata anginnya kencang sekali di sini. Tapi gimana nih Bu? Tapi ini luar biasa, seperti yang dibilang Pak Tarigan tadi juga. Mungkin selama ini Pak orang taunya Siosar itu bagian Siosar terluar gitu ya Pak ya. Kita belum tahu sampai mendalam ternyata di dalam wilayah relokasi ini ada tempat yang sangat indah. Dan sebenarnya tidak kalah indah dengan tempat-tempat wisata di Kabupaten Karo lainnya. Siap. Nah, sebenarnya ini menjadi tantangan juga untuk masyarakat yang ada di Siosar ya Pak ya. Karena tadi seperti yang dibilang Pak Tarigan kan, setelah hujan ada pelangi. Ada pelangi. Kita berharap mungkin ketika proses perpindahan itu kan
mungkin kita merasa sedikit terpuruk, sedikit down. Kita berharap dengan adanya kawasan Siosar yang ternyata sangat indah ini bisa membangkitkan semangat masyarakat desa yang tinggal di sini. Dengan harapan apa? Menjadikan salah satu adalah menjadikan kawasan Siosar ini menjadi kawasan pariwisata. Karena kita bisa lihat sendiri ini tempat yang sangat indah. Benar. Dan tidak ada dimanapun juga, ini hanya ada di Siosar ini. Disitulah kenapa Dinas Pariwisata juga datang kemari. Kita ingin melihat potensi-potensi yang ada di Siosar ini, dengan harapan ke depannya kita bisa sama-sama bekerja sama, Pak. Siap. Untuk memajukan bukan hanya Taman Pelangi Siosar, tapi juga kawasan Siosar secara Kawasan keseluruhan. Siosar. Inilah Ya. pelangi yang Ibu sebutkan Nah, itu. itu dia. Itulah harapan kami. Mungkin ini harapan kita bersama yang Siap. memang kita concern dengan pariwisata Sumatera Utara khususnya ya kan, Pak. Bukan hanya taman bunga, mungkin kedepannya kita juga bisa punya homestay sendiri. Betul. Kita juga bisa mengelola sendiri kawasan kita. Kita berharap itu gunanya apa ya? Kembali lagi untuk masyarakat desa itu juga kembali, Pak. Oke. Karena dengan majunya daerah ini kan tentu yang bisa merasakannya langsung adalah masyarakat desa yang tinggal di kawasan Siosar. Ini kan sesuai dengan tema kita nih Pak, keliling-keliling ada apa dengan desa Iya. wisata Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi kalau kata Ibu Laila tadi ada homestay kayaknya sejuk banget ya Bu. Bangun tidur disajikan pemandangan terus kena angin sepoi-sepoi, Aduh. pengen tidur lagi Pak. Dan satu lagi kita harus lebih gencar memberitahu kepada masyarakat Sumatera Utara Iya. bahwa di dalam kawasan relokasi ini ternyata jauh lebih indah lagi, Pak. Tapi inilah Siosar sesungguhnya Pak sebenarnya Betul ya sekali. Pak, ada yang di sana ya Pak Betul ya. sekali. Pak Tarigan bisa jelaskan sama kita ini gimana ini? Karena Iya. masyarakat kan taunya Siosar yang sono ya Benar, Bu ya. benar. Ternyata ini Siosar Ternyata sesungguhnya gitu yang Pak. ono ya kan yang Siosar sebenarnya. Yang ono Pak. Nanti Aduh. mungkin Pak Tarigan bisa cerita sama Tapi kita sebenarnya juga. apa yang unik dari Taman Pelangi Siosar ini Pak? Pak Tarigan. Dari Taman Pelangi ini sebenarnya kita punya filosofi seperti yang tadi, bahwa di sini ada gambaran kepedihan. Akhirnya kita bangun jalan ini melingkar, ini semacam proses. Ini berbukit-bukit gitu Betul, tamannya ya ini Pak ya? proses. Oke. Jadi ketika nanti wisatawan itu masuk tidak bisa sampai ke Pelangi langsung, dia harus melalui proses jalan yang sudah kita siapkan. Oh, oke. Ibaratnya ini prosesi. Kita berharap ketika mereka berjalan, orang lain tahu bahwa kelelahan yang mereka rasakan ini kelelahan kami waktu mengungsi. Oh, oke. Jadi nanti ada titik-titik yang kami buat itu perhentian, shelter. Nah, di daerah shelternya ada. Shelter ini sebagai bentuk perhentian. Nanti ke depan kita ini ada pelatihan nanti Bu, pelatihan historis, pelatihan Storytelling ya, Pak, ya. dengan kebudayaan kita kemas semua menjadi atraksi, menjadi cerita. Bisa dibilang nanti ini semacam teatrikal Betul. ke depannya. Akhirnya masyarakat setiap kesini dia merasakan kelegaan secara holistik, tidak hanya sekedar melihat mata yang indah, melihat pemandangan indah, tetapi ada holistik dari hati, ada semacam merasakan penderitaan yang kami lalui selama Oke, ini juga. berarti uniknya gitu ya Pak. Kita Iya. merasakan perjalanan dari sana Betul. dulu, baru nanti sampai ke sini. Dan ini gitu. sangat edukatif kan? Iya. Gitu. Karena di sini nilai sejarahnya sangat kuat. Betul sekali. Bagaimana Sangat kuat bisa sekali. ada Siosar ini bisa terbentuk kayak yang dibilang Pak Tarigan tadi, kita pun dulunya nggak tahu ada tempat seindah ini di Siosar Iya, ini. Bagus kan, ini gitu. di Siosar ini. Kita gitu. ternyata setelah perpindahan kita baru tahu, mungkin kita sama-sama baru sadar gitu kan, Iya. Pak. Mungkin tuh bagus kalau bisa Pak di shelternya dikasih gambar-gambar bagaimana relokasi, bagaimana sebelum berpindah lokasinya bagaimana gitu. Oh, Jadi ini perlu sekalian dicatat ini. ya, jadi sekalian edukasi juga kepada orang-orang. Iya, Kita berharap para pengunjung nanti iya, ya Bu, ya. terutama anak-anak dia bisa belajar sejarah juga. Betul. Bagaimana bisa terbentuknya desa di daerah Siosar ini. kan Oke, gitu. terutama tentang Taman Pelangi Siosar Betul. ini ya Pak. Iya, betul. Oke, Pak jangan kemana-mana untuk mendengar Kardopa juga tetap aja stay tune bersama kita di siang sore di sore hari ini tentunya dari Taman Pelangi Siosar. Nanti kita kembali. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di obrolan kita tentunya dari Taman Pelangi Siosar, masih bersama Ibu Laila Lubis dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara dan juga ada Pak Tarigan ya, Ketua Pokdarwis Siosar. Kita masih lanjut lagi membahas tentang Taman Pelangi Siosar ini Pak ya. Siap. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang ini kan terjadinya terimbas dari Gunung Sinabung ya, erupsi Gunung Sinabung ya Pak, erupsi ya. Kita lihat juga ada pembangunan lain tapi tidak berdampak. Ini gimana ceritanya? Kita bisa lihat lah ada pembangunan di luar lingkungan. Kita kan maunya kan ya Pak ya, kok ada pembangunan pasti maunya berdampak ke masyarakat Ke di Siosar. masyarakatnya. gitu. Secara umum kami betul-betul berterima kasih kepada pemerintah ketika menempatkan kami di Siosar ini. Nah, ketika mereka tempatkan kan tidak harusnya berpikir luas tentang kehidupan kelak, karena kami di sini masyarakat hanya memiliki hak
pakai itu hanya 10 kali 20 lahan rumah. Selebihnya pertanian itu kami kontrak. Bayangkan ketika anak saya yang akan laki-laki ada 3, ini kita budaya Batak ya, Karo khususnya. Laki-laki itu kan masih tanggung jawab kami. Ketika dia menikah, karena situasi kami begini kan, pendidikan juga tidak maksimal, akhirnya dia menikah, tanda kutip menikah dengan desa tetangga lagi, sama-sama punya historis yang sama. Kemana mereka bangun rumah? Terdampak erupsi sama-sama. Kemana bangun rumah? Ladang mereka di mana? Apakah rumah ini dibagi 5? Ke depan 10 tahun, 20 tahun lagi ini masalah. Nah, salah satu jawabannya ini membuka alternatif lapangan pekerjaan. Kita tahu pariwisata ini bakal menjadi lumbungnya ekonomi besar bagi Indonesia ini. Nah, kenapa dengan potensi yang Tuhan sudah ciptakan sangat luar biasa ini tidak dimanfaatkan untuk itu? Nah, kami rasakan awalnya masyarakat Siosar rasakan kalau ini akan dijadikan objek wisata. Bahkan kami dengar banyak dana-dana dari BNPB, dari mana selalu bercerita pariwisata, master plan. Tetapi menurut kami sampai hari ini sudah 6 tahun berlangsung, tidak ada touch yang begitu melekat bagi masyarakat. Belum bisa dirasakan langsung ya dampaknya ya Pak ya. Iya, toh yang berhasil justru tanda kutip ada pihak-pihak ya, Pak, swasta. Nah, kami pun bersyukur ketika mereka ada. Tetapi rasa bersyukur itu kadang-kadang menyinggung perasaan kami juga ketika kami lihat tidak sebanding kunjungan yang luar biasa itu dengan kami masyarakat. Istilahnya kami buat begini, istilahnya. Siosar ini dipernak begitu indah gerbangnya. Tetapi di balik itu ada tangisan yang sangat luar biasa. Dulu pun kami mendapat bencana alam, tetapi di sini justru bencana sosial, kecemburuan, ketimpangan yang terjadi di sini. Malah bencana sosial ya Pak. Nah, begitu. Akhirnya ya harapan-harapan yang kemarin itu ya kami harus berjuang sendiri. Nah, ketika berjuang sendiri baru datang Pemkab, datang Pemprov, ini jadi harapan baru tadi. Nah, kami dengar ada kunjungan selama berapa bulan ini ada hampir 80 sampai 100 ribu. Nah, ini kan semacam mengiler lah kami gitu. Ternyata masyarakat kunjungan itu berputar-putar saja di sini. Awalnya Siosar ini banyak yang mengunjungi, Mbak. Kita ada sebelum ini jadi semua pun sudah dikunjungi. Lalu kita bangun namanya ada edukatif coffee shop. Ada dibuka di sini pertama sekali coffee shop yang dinamakan tertinggi di Sumatera Utara, namanya MJJ Coffee. Itulah pertama sekali kunjungan kemari. Ya, kita berharap warga-warga bisa belajar dari sana. Justru yang belajar dari sana ya yang lain. Karena mereka punya modal. Kami ya bagaimana? Karena bekerja 1 hari pun hanya dapat 70 ribu. Tidak mungkin membuka usaha yang signifikan. Gitu kira-kira, Mbak. Tapi kalau ngomongin tentang Taman Pelangi Siosar, ini kita lihat ada juga bunga-bunga di sini. Ini bisa disebut taman bunga atau bagaimana ini, Pak? Ya, sebenarnya ini taman bunga. Emang mau disajikan bunga. Betul. Atau gimana nanti ini? Iya, ini akan disajikan bunga. Kita akan membangun beberapa spot-spot foto, tapi lebih ke romantisme. Nah, karena ini semacam ekologi yang luar biasa, alam yang luar biasa disajikan dengan beberapa spot foto yang akan kita jadikan sebagai tempat-tempat ya alternatif bagi orang yang prawedding lah, atau orang tua yang sudah mengenang masa lalunya kah, begitu kayak Mbak nanti bisa gitu. Kalau Mbak nanti gratis deh. Khusus kita gratis. Nah, Ibu Laila, saya pengen tanya, ini kan kalau kita lihat dikelilingi gunung-gunung nih, kadang kan juga masyarakat agak sedikit khawatir berwisata ke gunung-gunung, apalagi Gunung Sinabung ya Pak ya. Karena ini kan ada batasan nih ya untuk tidak langsung dekat ke Gunung Sinabung. Betul. Bagaimana ini untuk Dinas Pariwisata sendiri untuk mensosialisasikan ke masyarakat? Nah, inilah kelebihan dari daerah Siosar ini, karena ini ada daerah lokasi, tentu sudah dipikirkan juga letak geografisnya, Pak. Jadi bisa kita bilang sebenarnya ini ada tempat teraman dari daerah Gunung Sinabung. Jadi sebenarnya erupsi Sinabung tidak perlu tidak perlu dikhawatirkan ketika kita mau datang ke Siosar, karena seperti yang saya bilang ini memang daerah relokasi, yang berarti ada daerah jarak teraman antara desa ini ke Gunung Sinabung. Berarti udah aman lah ya. Sudah aman. Nah Pak, kalau untuk penerapan protokol kesehatan sendiri di Taman Pelangi Siosar ini bagaimana Pak? Iya, sampai hari ini sekarang kita kan masanya masih COVID, betul ya, sekali. Pak. Kita menyiapkan pembersih tangan. Tadi kita masuk udah kelihatan nih. Mbak lihat tadi masker saya bawa itu. Bapak maskernya satu bungkus. Masuknya banyak ya Pak. Kita kan tegur yang tidak mematuhi itu. Oke. Betul.
Nah, kita satu tetap. satu lagi Pak, seperti yang pernah saya bilang juga, wisata alam ini sekarang lagi naik-naiknya di masa pandemi ini Pak. Ini juga kesempatan untuk kita juga, kesempatan untuk pengelola tempat-tempat wisata yang bernuansa alam untuk memajukan dan mempromosikan daerah wisatanya. Karena kita sama-sama tahu COVID gini kan orang mencarinya wisata outdoor. Gitu, mungkin nanti kita bisa mulai juga mempromosikan bahwa Taman Pelangi Siosar bisa menjadi alternatif berwisata di era pandemi COVID ini. Karena kan kita ini kan tempatnya terbuka semua, bahkan tidak ada atap sama sekali. Udaranya juga masih sangat Nah, sejuk dan 1600 segar sekali. mdpl ini di mana-mana nggak akan ketemu. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu tujuan alternatif terbaik ketika ingin berwisata, apalagi terutama di era pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kalau Dinas Kebudayaan Pariwisata dalam mempromosikan nantinya untuk ke depan Taman Pelangi Siosar ini untuk membantu juga sih Ya, sebenarnya? tentunya kita akan promosikan zaman sekarang semuanya itu kan era digital, Pak. Era promosi dari digital itu yang paling gampang dan paling cepat sampai ke masyarakat zaman sekarang. Ya, itu makanya kita mulai untuk promosikan sambil kita juga melihat apa sebenarnya menjadi kebutuhan dari Taman Wisata Siosar dan juga Desa Siosar ini. Karena seperti tadi saya bilang, kalau hanya berharap dari Taman Pelangi ini saja mungkin tidak cukup, Pak. Iya. Karena seperti yang kita tahu di luar lingkungan di relokasi ini sudah banyak tempat penginapan. Tapi itu kan dikelola swasta. Kita kan maunya kita punya tempat yang memang kita kelola dan memberikan dampak positif ke masyarakat kita, memberikan paling tidak peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pak. Makanya ke depannya kita sambil lihat apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Siosar untuk memajukan pariwisata daerahnya gitu. Mungkin pembangunan homestay atau peningkatan kualitas SDM, karena sama-sama kita sadari juga, Pak, memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa daerahnya ini daerah wisata itu pasti membutuhkan perjuangan, Pak. Memberitahu kepada masyarakat desa sendiri bahwa sekarang pola kita sedikit bergeser. Yang dulunya kita bertani atau berkebun, kita bergeser sedikit nih ke arah pariwisata, walaupun tetap bertani dan berkebun, dan itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu. Itu Bertani juga berkebun juga bisa dijadikan nah objek di situ wisata. seperti ini kan kebun bunga ataupun nanti perkebunan yang lain. Di situ juga menjadi tantangan untuk Dinas Pariwisata dan juga pengelola Pokdarwis, Pak. Sama-sama kita berjuang bagaimana agar Taman Pelangi dan juga desa wisata Desa Siosar secara keseluruhan bisa maju dan berkembang lah. Tidak kalah lah. Paling nggak kita bisa tidak kalah lah dengan persaingan-persaingan yang ada di wilayah Siosar ini yang sama-sama kita sadari juga ya, Pak ya. Nah, untuk pengelolaan pengembangan ke depannya bagaimana ini, Pak, untuk Taman Pelangi Siosar? Iya, sebenarnya di Siosar ini tidak seperti yang Ibu bilang tadi itu sudah kita lakukan beberapa. Mungkin nanti kita diedukasi lagi dengan teman-teman lain. Kita 2019 sudah melakukan Festival Siosar, Bu. Festival Siosar ini kita sudah buat homestay ala kadarnya. Bahkan kita buat menu makanan sangat tradisional. Umpamanya ikan asin bakar, gitu. Itu menu yang sangat-sangat sederhana, daun ubi tumbuk, gitu. Yang memang biasa sajikan di kampung. Nah, ketika mereka datang, pengunjung datang, kalau tidak salah ada 10-an rumah kemarinnya yang hadir di waktu homestay Festival Siosar pertama. Kita begitu mereka sampai, siapkan prepare tempat tidur segala macam. Nanti orang tua, tuan rumah akan bercerita pengalaman mereka waktu mengungsi. Nah, ini kan touching ini luar biasa, spiritual juga ini, gitu. Mereka betul-betul. Nah, perlu juga diketahui, Bu, di sini kita komunitas agama itu sangat kuat. Ada masjid kan dekat, ada gereja. Bahkan pengurus kita ini ada pengurus masjid dan pengurus gereja. Jadi kita hampir seimbang antara Muslim dan Kristen itu. Kalaupun ada agama yang lain kita rekrut semua. Rukun lah ya, Pak. Karena ini kesatuan yang luar biasa. Dan kami punya pemahaman begini. Tuhan tidak akan menciptakan kita ini dengan berbagai yang tidak kita mengerti. Artinya mari kita saling mengasihi satu yang lain. Kita bangun ini menjadi suatu komunitas gitu. Nah, ini pun kita buat saya sendiri sebagai pendeta pun membuat sertifikasi halal dari MUI langsung kemarin. Nah, kita harus terapkan apa yang diinginkan pasar, diinginkan semua orang. Jangan-jangan kehadiran kita tidak memfasilitasi semua, itu tidak benar. Sebagai wisata itu harus mengerti hal itu. Nah, dinamis ya, Pak. Nah, ketika ada tamu kita yang Muslim, dia menginap di tempat yang Muslim. Yang Kristen kalau mau dia di mana-mana, pokoknya kita tawarkan sebaik mungkin. Nah, di festival pertama itu sangat luar biasa, itu ribuan yang datang. Yang banyak itu fotografi. Karena kita ada festival topeng, ada festival tari, ada festival karnaval ya.
ada karnaval dan berbagai kegiatan yang lain kemarin kita lakukan. Dan semua Thailandnya itu dari lokal, tidak ada dari luar. Berarti ada pembinaan juga untuk masyarakat lokal ya Pak ya? Ada. Nah ini festival Siosar yang kedua nanti 2021 ini kita dibantu Kemendikbud. Rencananya kapan nih Pak? Bulan 10. Bulan 10. Kebetulan itu pesta tahunan. Oh. Itu kita akan angkat tema festival Siosar, memperdayakan peran perempuan dalam budaya Rengget namanya. Oh. Rengget itu senandung. Nah, nanti itu kebanyakan semacam teatrikal. Teatrikal orang tua kita, maaf ya, orang tua kan sering lihat kutu anaknya gitu. Iya, Nah, ini sangat tradisional akan kita suguhkan pada wisatawan. Di sana banyak edukatif, banyak motivasi yang kita akan Itu berikan. tingkat-tingkat tuh biasanya Pak. Iya, Pak. Itu Pak disediakan juga penginapan Pak? Nah, Nanti sebenarnya salah satu kayak ibu ini sudah ada berapa kamar homestay di rumahnya. Oh, Ada beberapa yang sudah siap. Gitu. Kita juga didukasi oleh Pemkab kemarin untuk mempersiapkan homestay. ya. Iya, Nah, kita karena berharap benar. juga ada subsidi nantinya dari Pemprov juga. Iya. kan. Karena dengan adanya ketersediaan homestay ini harus kita jual juga Pak. Jadi ketika orang datang tuh nggak ada lagi bahasa, oke sampai sana kita mau nginap di mana gitu Betul, kan Pak. Dan betul. mungkin banyak juga orang yang mau berkunjung tuh belum tahu itu gitu Pak. Mungkin nanti ke depan itu bisa menjadi nilai jual tambah lagi untuk daerah Sios ini, bahwa nggak perlu khawatir, di sini juga ada homestay yang disediakan. Betul. Dan lebihnya lagi bisa merasakan bagaimana hidup kayak living like local situ gitu kan. Mungkin kalau di penginapan tuh ya seperti kita menginap di hotel, tapi kan ini beda. Kita bisa merasakan langsung bagaimana rasanya tinggal langsung di daerah Siosar ini. Daerah Siosar Ini reality show Yes. sungguh-sungguh. Oke. Merasakan langsung kan gitu. Iya. Oke. Soal tadi Pak festival kita tanyakan ke Ibu Lelu. Siap. 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 Sejatinya prinsipnya gini, Dinas Pariwisata tentu akan mendukung Pak kalau memang ada festival-festival yang akan dilaksanakan oleh kabupaten kota. Tapi Pak, sebaiknya dikabari jangan dekat hari. Iya, Oh, iya. Oke. Karena kan kita juga Biar ada kalau persiapan ya Bu. biar ya? ada persiapan ketika kita membantu kan, seperti apa, atau pemerintah kan juga tidak bisa tiba-tiba. Betul, Biar kita betul. bisa membuat perencanaan yang matang. Oke. Gitu sih Pak. Ya. Nanti diajari kita Bu caranya supaya kita langsung lapor. Pak, kalau untuk batasan pengunjung gimana Pak? Mungkin ada waktu-waktu tertentu sampai jam berapa ke jam berapa gitu untuk Iya. berkunjung ke sini Taman Pelangi Siosar ini? Betul. Untuk sementara memang kita hanya di jam 6. Tapi ke depan memang sudah kita rencanakan di jangka pendek ini kita akan bangun ini lampu-lampu. Oh. Dan kalau jika nanti Danau Retensina jadi, kita akan buat di sana air mancur bernari, air mancur menari. Itu ada semacam, kemarin kita diskusi dengan Pemkab juga, kemungkinan bisa dibantu. Nah, Kalau gitu. malam jadi romantis tuh ya Pak ya, angin Makanya- sepoi-sepoi, lampu Bapak remang-remang. bilang tadi Bu, ya kan? memang menciptakan suasana romantis. Prawedding seru nih Bu. Enggak, berarti Gitu, nanti kita datang lagi kalau malam udah ready. Ya, Kalau mungkin jadi- itu tahun depan kita biar bisa kejar itu. kita Oke, lihat. oke. Baik pendengar Kadapa, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi nanti obrolan kita tentunya live dari Taman Pelangi Siosar ya. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus. Baik pendengar Kadapa, kita balik lagi di obrolan kita langsung live dari Taman Pelangi Siosar, masih bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Laila Lubis dan juga masih bersama Pak Tarigan ya. Pak, ini kan kedepannya akan lebih maju lagi. Akan ada biaya masuk nggak Pak kalau misalnya kita datang ke Taman Pelangi Siosar ini? Iya. Rencananya ada mau ditetapkan? Kemarin kita sudah tetapkan nanti kalau ini sudah maksimal kita buat 5.000. Per Tapi pada prakteknya ini bapak-bapak ini nih yang di lapangan nih. Bapak-bapak ini justru memberikan semacam kelonggaran. Oh. Tolonglah kami hanya menanam bunga nih, bantu dong. Kadang dikasih berapa nih Pak? Kadang dikasih 2.000. Karena seikhlas hati jadi betul-betul Ikhlas, seikhlas iya. hati ya. Tapi pernah juga 300.000 ya. Berarti yang Gitu. datang tuh bahagia Pak. Bahagia. untuk Ya, Ah. untuk melihat pemandangan seperti ini. Iya. Karena kami sadar Mbak, karena belum terlalu maksimal kan. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk sosial media seperti Bu Laila lu bisa dibilang kan ini sosmed kayaknya membantu sekali nih Iya. Pak ya untuk promosi. Adakah yang bisa kita lihat Pak untuk Iya, Pelangi untuk Siosar? Facebook kita ada Pelangi Siosar. Pelangi Siosar. Pelangi Siosar.
Instagramnya sepertinya setelah acara ini kita akan buat deh. Iya Pak, buat Pak. Tadi udah kita saranin ya Pak. Iya, betul. Instagram tuh Benar, lagi Pak. naik Itu nih zaman untuk sekarang. anak muda Instagram. Orang kalau mau berwisata itu sebelum dia pergi tempatnya dibuka dulu Instagramnya, dilihat dulu Iya. gambar-gambarnya. Di Google Map juga belum kita daftarkan memang. Nanti Iya, kita oke daftarkan. oke. Biar kedepannya biar langsung kelihatan nih Pak, gitu ya kan Betul. Pak. Sangat Betul. membantu si sosial media ini ya. Betul. Nah Ibu Laila mungkin ada yang pengen disampaikan harapannya dari Taman Pelangi Siosar ini. Saya kalau harapan saya sih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Pop Darwis Siosar dan juga Taman Pelangi Siosar, satu yang pasti Pak, jangan lelah Pak. Siap. Jangan lelah, dan kayak Bapak bilang, ini pekerjaan bukan pekerjaan sebentar, ini butuh proses, dan kiranya Bapak Ibu juga jangan lelah untuk tetap berproses bagaimana caranya kita mengembangkan daerah wisata ini. Kita inginnya daerah wisata Siosar lebih bahkan lebih unggul lah di Kabupaten Karo ini. Mungkin nanti dari sarana prasarananya, dan juga mungkin kita berharap akan ada tempat-tempat spot-spot wisata lainnya lagi gitu selain Taman Bunga ini. Dan di situ kita butuhkan adalah semangat dari Bapak Ibu dan juga Pak Tarigan salah satu khususnya nih. Iya. Jangan lelah-lelahnya kan gitu, mungkin ada penolakan ataupun mungkin ada yang pro dan kontra, itu kan hal yang biasa. Iya, itu Yang sudah penting makanan kita. seperti yang dibilang Pak Tarigan, niat kita tulus, Ya. ingin membangun dan ingin mengembangkan desa kita ini. Dan juga tentunya saya sarankan kepada para calon wisatawan ataupun para teman-teman semua pendengar yang ingin mengunjungi Kabupaten Karo, jangan lupa singgah ke Taman Pelangi Siosar Taman juga. Pelangi Siosar. Ingat ya, Taman Pelangi Siosar ya, itu dia masuk ke dalam Ke dari apa namanya Pak? Di Siosarnya. Daerah relokasi ya Pak Relokasi ya. Siosar. Iya, relokasi Nanti kita Siosar. nemu gapura itu Nah, nampak itu. kelihatan Betul. langsung ya Pak. Ikutin Jangan- aja jalannya. Jangan gitu nanti. nyampe langsung berhenti gitu Jangan, kan, iya. masuk Iya. lagi ke Masuk dalam, aja masuk terus nggak ke apa-apa, dalam. terus aja terus Jadi ke pernah dalam gini ceritanya, kelihatan. Bu. Jangan Ada orang nyampe depan berkunjung. berhenti masuk ke dalam. Ah. Terus. Yang paling sedih ada orang berkunjung kemari. Lalu ditanya, Taman Siosar itu di mana? Kami sebutkan ini, justru dia nggak percaya. yakin. Gitu, jangan gitulah. Tapi Pak, saya boleh saran satu lagi untuk bisa memudahkan pengunjung, mungkin Iya. Pak Iya. dibuat pamflet Pak. Siap. Karena Iya, tadi depan juga ya. kita cari kan pamfletnya tidak ada, kita kan hanya dari Google Maps. Cuman Iya. mungkin kalau kita bisa curi start di depan gitu Betul. kan, Taman Pelangi Siosar berapa ratus meter, mungkin nanti akan menjadi pengunjung yang datang itu bisa teringat. Tanda. Oh iya, singgah ke Oke. Taman Pelangi Siosar. Oke, Pak, ingat ya Jadi kita buat itu panduan ya. tuh. Langsung jadi aja Pak dipajang di potong depan aja, gitu. Potong Besar-besar. aja langsung itunya Pak, potong aja. Sebenarnya Siosarnya sesungguhnya ya di Wah. sini di Benar. Taman Pelangi Siosar. Karena ya, Pak, itu, ya. karena Siosar Ibu ini sesungguhnya. memicu semangat kami nih. Iya Pak, Saya semangat Pak. Gini loh, Pak, Dengar kalau- cerita Bapak juga tadi. kalau kita saja semangat, harusnya Bapak Ah. Ibu yang dari Siap. Podarus lebih semangat Siap. lagi kan Siap. Badan gitu. Ibu yang lain semangat Ibu ya. Bapak ada yang pengen disampaikan nih harapannya dari Taman Pelangi Siosar ini khususnya untuk masyarakat Siosar juga. Iya, seperti yang kita sebut tadi, Pelangi Siosar ini hanya sebagai magnet Iya. yang akan membuat usaha-usaha produk-produk yang ada di sekitar Siosar ini akan menjadi aktif. Dulu tempat ini pernah dikunjungi ramai Bu ya, sampai parkir ini padat. Tempat Pelangi ini itu di tahun baruan ya. Semua usaha yang ada di Siosar ini aktif. Nah, ini kan harapan baru ya Bu. Iya. Jadi harapan Ibu apa nih untuk ini? Ya, ke depannya Ibu, apa harapannya? Kawasan wisata. Jadi apa ini nantinya? Berkembang lah Mas. Berkembang ya Bu ya. Iya. Pendapatan juga perekonomian mudah-mudahan bisa mendukung ya Bu, bisa Iya. naik lagi ya dengan adanya taman wisata ini ya Bu ya. Ibu yang lainnya? Sama. Atau ada harapannya kepada Pemkab setempat, mungkin kepada Pemkab Karo juga, biar sekalian Bu didengar sama Iya. Bapak Ibu yang ada di pemerintah Kabupaten Karo dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Bu. Ini kesempatan kita nih Bu. Ibu ngomong aja. Harapannya supaya misalnya ada ini masyarakat yang mempunyai misalnya bisa membuat stik atau makanan ringan bisa diproduksi, ada yang menampung kayak gitu penjualan. Oke. Dengan UMKM adanya wisata gitu. ini akan aktif itu ya. Karena ada sudah ada Sudah. UMKM-nya sudah berjalan ya Pak ya. Oh gitu. Jadi Ini juga- bisa seperti oleh-oleh juga Iya, ya Bu ya kalau ini kita berkunjung ini kemari juga nanti. tugas dari pemerintah kabupaten kotanya juga, bagaimana dia bisa membagi dan juga bagaimana dia bisa membagi fokusnya kepada daerah-daerah wisata yang ada di Kabupaten Karo ini juga. Oke, oke. Pak Tarigan, kita hampir selesai, mungkin ada Oke. yang disampaikan, silakan. Ya, kami berharap dengan terwujudnya Pelangi Siosar ini menambah satu tempat kita berziarah pariwisata kita, perjalanan kehidupan kita di kehidupan kita ini, khususnya di Sumatera Utara.
tidak kebetulan Siosar ini 1600 NDPL. Pasti Tuhan punya sesuatu di sini yang kita harus belajar juga tentang kehidupan, tentang cerita masyarakat, bahwa kita satu bagian dari semua. Dan Siosar ini kita doakan bersama akan menyuguhkan kebersamaan itu, akan menyuguhkan cerita itu menjadi konsumsi kita untuk menghargai hidup kita, alam dan kehidupan kita. Terima kasih untuk Pemprov, Cardova, dan Pemkap. Semoga kita sama-sama melihat ini bagian dari keutuhan yang Tuhan telah ciptakan bagi kita semua. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Jangan lupa kunjungi Taman Jangan Pelangi lupa. Siosar. Ya, kunjungi kami yang pasti, jangan dengar saja. Jangan dengar saja. Ke Siosar nggak ke Taman Pelangi Siosar nggak afdol karena yang Iya. aslinya ada di sini. Tapi Bu, tapi kalau datang ke Siosar harus baju hangat, Iya, jangan lupa benar. ya. Ya, Kalau baju hangat jangan lupa karena cuacanya emang dingin ya. Kalau Bu, Bang banyak. Seng kedinginan boleh pakai sarung tangan, boleh ditambah. juga. Tadi kata Bapak ada mau festival baju hangat Iya, sebenarnya kayaknya. iya. Iya. Itu janji dari dinas provinsi sih. Kita dengar oke. nanti. Nanti akan kita pelajari sama-sama. Baiklah. Satu lagi ada kopi yang terbaik di Karo itu di sini. Oh. Kan ini salah Coba. satunya Iya. Pak. Ini pengejar kopi hunter, kopi hunter ini. Ini Kalau nggak ke Siosar udahlah, belum afdol berarti. Buat Betul. anak-anak Medan yang penggila kopi, Nah. di sini ada kopi terbaik ala Siosar ya Pak Betul ya. sekali. Sambil menikmati 1600 mdpl Pak. Kalau Yes. kita sebut kopi inkarnasi Sinabung. Nah, tuh. Oh, oke. Nggak akan ada di mana-mana. Nggak akan ada di mana-mana. Baik, pendengar Cardova, terima kasih kebersamaan Ibu Laila, terima kasih Oke. sudah berkunjung ke sini Iya. ya kan. Kita sudah memeriahkan, mengulik sedikit tentang indahnya Taman Pelangi Siosar. Iya. Kalau penasaran silakan berkunjung ke sini ke Siosar. Ingat, Taman Pelangi Siosar ini adalah Siosar yang sesungguhnya, Siosar yang sebenarnya. Facebooknya jangan lupa langsung aja Pelangi cek Siosar. Pelangi Siosar. Ya. Untuk Instagram nanti kita akan informasikan Ada lagi. selanjutnya. Terima kasih pendengar Cardova, jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus bersama kita di Radio Cardova. Jangan lupa untuk live streaming ada di luar kota bahkan di luar negeri, tinggal klik live streaming di www.cardovafm.co.id. Kita pamit dulu ya Bu Iya, ya. terima kasih. Maju-maju. Maju-maju. Maju-maju.